Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Salam jumpa kembali di channel kami, channel Hedris Farm Channel yang akan membahas tentang cara beternak entok. Terima kasih yang baru bergabung di channel kami. Silakan di subscribe, di like, di komen, di share, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar rekan-rekan bisa tahu berita terupdate di channel kami. Di video kita kali ini kita akan membahas tentang dua cara beternak entok. Makanya stay terus di channel kami, jangan di skip, dan ini penjelasannya. Untuk cara yang pertama, biasanya kita sudah sering melakukan atau melihat orang melakukan cara pemeliharaan entok dengan cara ini, yaitu dengan sistem umbaran. Sistem umbaran ini maksudnya rekan-rekan yaitu melepas entok di seputaran halaman ataupun pekarangan yang kita miliki. Untuk sistem ini punya kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, sistem ini kita tidak perlu repot untuk mencari tempat meletakkan entok-entok kita ataupun memelihara entok-entok kita. Yang hanya perlu kita lakukan yaitu memiliki entok dan langsung memelihara entok, karena kita bisa memanfaatkan halaman yang kita miliki di pekarangan kita, di seputaran tempat tinggal kita. Untuk kelebihan lain dari sistem ini adalah sistem alarm stealing. Jadi saat membunyikan alarm, kita hanya perlu mengeluarkan suara dengan cara memanggil entok-entok kita. Selanjutnya setelah entok-entok kita datang, kita langsung melempar makanan berupa jagung ataupun makanan sisa lainnya yang kita miliki, dan secara otomatis entok-entok kita akan berkumpul di sekitaran halaman kita dan memakan makanan yang kita berikan. Untuk kelemahan dari sistem umbaran ini rekan-rekan, yang pertama adalah kurangnya kontrol dari kita terhadap entok-entok kita, karena entok-entok kita bisa kesana kemari bermain dan mencari makan dimanapun mereka suka. Apabila makanan yang kita berikan itu sedikit, maka entok-entok kita akan berjalan untuk mencari makan makanannya sendiri. Dan kelebihannya, kita tidak perlu berlebihan untuk memberikan makan. Namun kekurangan terbesarnya adalah entok-entok kita bisa hilang, tidak pulang lagi ke tempat kita, karena apabila entok-entok kita sudah mendapat tempat makan di tempat lain, kebanyakan entok-entok kita tidak akan kembali lagi ke tempat kita. Dan kekurangan pun yang kedua adalah biasanya entok-entok kita akan hilang dengan faktor lain, yaitu kemungkinan bisa diambil orang atau dicuri orang. Kekurangan yang lainnya adalah entok-entok kita itu rentan terkena penyakit rekan-rekan, karena biasanya udara yang melewati daerah kita itu bisa terkontaminasi virus dari unggas lain atau unggas yang dipelihara oleh tetangga ataupun di lingkungan sekitar kita. Dan biasanya kita akan mengetahui entok-entok kita sudah berkurang saat kita memberikan pakan ataupun makanan ke entok-entok yang kita miliki. Adapun kekurangan lain dari sistem umbaran ini yaitu untuk tempat bertelur entok-entok kita tidak terkontrol. Biasanya kita akan bingung dan mencari entok-entok kita kemana dia bertelur dan mengeram. Oleh karena itu, sistem umbaran ini memiliki beberapa kekurangan yang harus kita pahami bersama. Kita masuk pada sistem pembahasan yang kedua, yaitu pemeliharaan entok
dengan cara intensif. Maksudnya dengan cara intensif kita membuatkan kandang untuk menempatkan entok-entok kita di dalam kandang yang kita miliki. Untuk kelebihan dari penggunaan kandang ini yaitu entok-entok kita akan sangat-sangat terkontrol oleh kita. Kelebihan lainnya dari penggunaan kandang ini adalah kita dapat mengontrol apabila ada entok-entok kita yang sakit. Kita bisa langsung memberikan pertolongan ataupun pengobatan kepada entok-entok kita yang sedang sakit. Untuk kelebihan lainnya, untuk virus yang dibawa oleh udara akan tertahan oleh dinding yang kita buat di seputaran dari kandang entok yang kita miliki ini. Jadi virus yang lewat tidak akan langsung terkena pada entok-entok kita, namun akan tertahan oleh dinding sehingga tidak akan entok-entok kita terkena kontaminasi dari virus yang berasal dari luar kandang kita. Kita masuk pada kekurangan pemeliharaan dengan cara sistem intensif, yaitu yang pertama kita harus menyediakan pakan untuk entok-entok kita, karena dengan sistem ini entok-entok kita tidak bisa mencari makanannya sendiri di luar. Oleh karena itu kita harus menyiapkan makanan untuk diberikan kepada entok-entok kita. Yang kedua, kita harus selalu menjaga kebersihan di dalam kandang, yaitu dengan cara membersihkan bagian dalam area kandang dan melakukan sterilisasi akibat dari kotoran-kotoran entok-entok kita yang berada di dalam seputaran kandang. Untuk kelemahan berikutnya yaitu kita harus selalu menyediakan air untuk diberikan kepada entok-entok kita, karena kita tahu bersama entok-entok kita itu sangat-sangat membutuhkan air. Oleh karena itu persediaan air di dalam kandang harus selalu tersedia agar supaya entok-entok kita tidak terkena dehidrasi akibat kekurangan air minum. Oleh karena itu minimal kita harus menyediakan cadangan air apabila kita tidak memiliki sumur ataupun memiliki kolam untuk diberikan kepada entok-entok kita. Adapun kelemahan yang paling pokok dalam proses pemeliharaan entok dengan cara intensif yaitu untuk pembelian pakan, rekan-rekan, karena pembelian pakan sangat berpengaruh dalam teknik ataupun sistem pemeliharaan dengan cara ini. Kita perlu menyiapkan pakan, berbeda dengan pemeliharaan dengan cara umbaran. Untuk pakan kita tidak terlalu menyediakan pakan terlalu berlebihan. Namun dengan sistem intensif seperti ini, dengan penggunaan kandang, maka kita harus menyediakan pakan untuk diberikan kepada entok-entok kita. Jadi kita harus membeli pakan untuk diberikan ke entok-entok kita. Karena nantinya apabila kita tidak memberikan pakan kepada entok-entok kita, entok-entok kita akan mati semua. Karena entok-entok kita tidak bisa mencari makanannya sendiri seperti yang ada di sistem umbaran. Untuk sistem intensif seperti ini biasanya digunakan oleh peternak-peternak yang ingin melakukan peternakan entok dengan jumlah yang besar, karena di sini semuanya bisa terkontrol, baik itu makanan, pengobatan, serta bobot entok yang akan kita inginkan. Oleh karena itu dalam proses pemberian pakan kita bisa mengontrol agar supaya
tubuh dari endoentok kita itu bisa sesuai dengan keinginan kita saat kita melakukan pemeliharaan entok. Oke, sekian dulu pembahasan dari kita. Bagi peternak, silakan memilih mana yang lebih baik, beternak dengan sistem intensif atau beternak dengan sistem umbaran. Semuanya kita serahkan kepada peternak di seluruh Nusantara. Oke, sekian dulu video dari kami. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam satu hobi, salam untuk seluruh peternak di Nusantara.